Harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Sekarang gini, kalau rumah Pak Jokowi harganya kan 200 miliar katanya. Nah aku bandingkan sekarang. Nah nih, harga rumah Pak SBY berapa? 300 miliar. Ya kan? Kenapa nggak dikritik sama Roy Panji dan kawan-kawan itu? Padahal beritanya udah lama loh ini, rumah Pak SBY ini. Nah sekarang jelaskan siapa yang bohong, siapa yang berbohong, siapa yang dabrus. Ya ini kelompok-kelompok Roy Suryo Panji sama Habib-Habib palsu, Habib Ba'alawi sama gedabrus suka berbohong. Memang iya, maksimal itu hanya 1.500 meter persegi. Tapi itu di Jakarta, bos. Jadi, harga 1.500 meter persegi di Jakarta itu dikonversikan menjadi uang dan dibelikan tanah di tempat rumah Pak Jokowi sekarang dibangun, dapatnya 12.000 gitu loh. Yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. SBY minta tanah di... Halo Bang Roy, jadi yang Anda tuntut yang nggak boleh itu Pak Jokowinya saja, tidak dengan Pak SBY, atau juga tidak dengan Ibu Mega. Beliau juga mantan presiden, dapat tanah, dapat rumah juga. Kok Anda nggak menuntut mereka Bang? Kenapa cuma Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Neti yang membongkar kebohongan si maling panci terkait rumah Jokowi. Kapok kau pikir masyarakat Indonesia bodoh-bodoh macam kau itu yang mudah diprovokasi. Ternyata teman-teman ya, informasi yang disampaikan oleh si panci terkait rumah Jokowi ya, dalam tanda kutip penggiringan narasi atau penggiringan opini terkait rumah Jokowi ya, yang katanya terlalu mahal itu ternyata salah semua. Aduh, saya kok nggak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Panji ini benar ya. Akhirnya mulut si Panji pun dibungkam oleh netizen ya. Ini bukti bahwa yang diomongkan oleh si Panji selama ini itu hanya ngedabrus doang ya kan. Giliran rumah si BY yang harganya jauh lebih mahal, dia malah kicep ya kan. Makin kelihatan ya sebetulnya siapa dalang di belakang si Panci yang selalu memberi atau menyuplai amunisi, yang memberikan sponsor ya kepada Panci selama ini. Aduh, semakin jelas sekali. Kok rumah pemberian negara kepada Jokowi saja yang dipersoalkan. Padahal ada 2 presiden sebelumnya yang juga sama-sama mendapatkan rumah dari negara. Tapi nggak ada yang dipersoalkan. Dan rumah si BY itu jauh lebih mahal. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya guys, nih Roy Suryo Panji mempersalahkan rumah pensiunan Pak Jokowi, katanya menyalahi undang-undang. Nanti di video terakhir aku kasih ulasan, aku bandingkan dengan harga tanah rumah pensiunan SBY. Nih videonya Roy Panji, dengarkan. Untuk seorang mantan presiden maksimal plus minus 20 miliar. Tanpa data. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Sekarang gini, kalau rumah Pak Jokowi harganya kan 200 miliar katanya. Nah aku bandingkan sekarang. Nah nih, harga rumah Pak SBY berapa? 300 miliar. Ya kan? Kenapa nggak dikritik sama Roy Panji dan kawan-kawan itu? Padahal beritanya udah lama loh ini, rumah Pak SBY ini. Nah sekarang jelaskan siapa yang bohong, siapa yang berbohong, siapa yang dabrus. Ya ini kelompok-kelompok Roy Suryo Panji
sama Habib-Habib palsu, Habib Alawi, sama gedabrus, suka berbohong, bicara tanpa data dia berani. Jangankan manusia, Tuhan pun berani dia bohongin. Ya ini orang-orang kayak gini munafik. Wah. Jangankan manusia, katanya netizen barusan, Tuhan pun akan dia bohongi ya. Tentu ya, ini menarik sekali ya. Mungkin kalau di zaman Khalifah siapa sih Sultan Al-Rasyid, saya sampai lupa ya. Di masa siapa namanya itu? Abu Nawas ya. Nah, itu kan sangat bukan sangat licik ya. Abu Nawas itu kan sangat cerdik begitu ya. Sampai ada istilah bukan hanya manusia, Tuhan dan malaikat pun itu dibohongin. Nah, mungkin ini tepat ya. Cocok disematkan kepada si maling panci gitu. Cocok disematkan kepada si maling panci. Kalau si siapa namanya itu Abu Nawas itu cerdik, nah ini kalau ini apa? Ya bukan cerdik ini. Aduh, begitulah ya. Intinya seperti itu. Sampai mana tadi? Intinya semua yang diomongkan Panci itu ngejabrus semua ya. Dan nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lanjut. Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Saya yakin nggak mungkin Anda tidak mengerti ini. Anda orang pintar. Kenapa sampai 12.000 meter persegi? Memang iya, maksimal itu hanya 1.500 meter persegi. Tapi itu di Jakarta, bos. Jadi, harga 1.500 meter persegi di Jakarta itu dikonversikan menjadi uang dan dibelikan tanah di tempat rumah Pak Jokowi sekarang dibangun, dapatnya 12.000 gitu loh. Ya tidak melebihi budget. Disetarakan dengan di Jakarta itu 1.500 meter persegi juga. Karena di Jakarta itu katanya disinyalir kayak punya Pak SBY itu 75 juta per meter persegi. Tuh, sudah dijelasin tuh. Udah dua netizen yang mengcounter omonganmu. Ya, ini bukti bahwa selama ini kamu cuma gedabrus saja Panci ya. Jadi dalam undang-undang terbaru terkait, saya nggak tahu ya, terbaru itu kapan. Seingat saya tahun berapa begitu undang-undang tersebut, saya lupa ya. Itu isinya itu sekian ribu meter itu di Jakarta. Kalau di luar Jakarta, maka yang menjadi acuan adalah NJOP Jakarta. Maksudnya adalah kalau sekian ribu meter tadi di Jakarta harganya misalnya sekian miliar, nah maka di luar kota itu seharga sekian miliar, terserah luasnya berapa. Kan seperti itu. Masa Panci menggiring opini macam kayak gini? Aduh, opini-opini receh. Lanjut. Rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. SBY minta tanah di. Halo Bang Roy. Jadi yang Anda tuntut yang nggak boleh itu Pak Jokowinya saja, tidak dengan Pak SBY, atau juga tidak dengan Ibu Mega. Beliau juga mantan presiden, dapat tanah, dapat rumah juga. Kok Anda nggak menuntut mereka Bang? Kenapa cuma Pak Jokowi? Yang salah itu Anda, yang bermasalah itu jenengan. Mas Roy sebagai orang Jawa, bahkan katanya punya keturunan Raden gitu kan, tapi kok kelakuannya nggak Jawa nih Mas. Itu patut dipertanyakan gitu loh. Ngono ya ngono, mung ya aja ngono Mas. Lalu bicara Pak Jokowi sudah jadi presiden, sudah lewat dan segala macam, di luar Anda tidak terima. Saya mau analogikan gini loh. Dalam dunia sepak bola, Maradona itu mampu membawa Argentina menjadi Piala Dunia, juara, dengan gol tangan Tuhan. Apakah yang kalah di detik ini menuntut lalu Argentina untuk tidak jadi juara Piala Dunia, atau dituntut penjara Maradonanya? Itu adalah sebuah kisah Bang. Ini tidak serta-merta Pak Jokowi disamakan. Pak Jokowi sudah menjadi presiden,
semuanya syarat-syaratnya sudah disahkan, hanya karena kecurigaan Anda yang bahkan oleh UGM sendiri sudah ditetapkan bahwa itu sah dan memang nyata, tapi karena kecurigaan Anda tidak terima, lalu Anda terus-menerus berkoar-koar. Bang, capek negeri ini, mundur negeri ini gara-gara kalian. Mundur terus terang. Tapi apa mau dikata, inilah makanya saya berharap Anda tidak mewakili para kaum oposisi di Indonesia, karena akan sangat berat kalau kualitasnya seperti Anda semua gitu sih. Tapi saya yakin enggak gitu loh. Tapi kok makin kesini merasa Roy Suryo itu merasa seperti jadi wakil mereka gitu loh. Kan saya jadi nyesek gitu loh. Apakah semundur ini kualitas negara kita ke depannya, di mana kita sedang berlomba-lomba bagaimana biar maju. Bicara hutang, negara mana yang nggak hutang? Sekarang diungkit-ungkit. Lalu bicara masalah pensiunan. Yang Bapak juga sebagai mantan caleg, mantan anggota DPR sana, atau mantan menteri sana juga kan dapat pensiunan. Apakah itu mau kita permasalahkan juga? Enggak bang, kita nggak segila kalian. Tapi kok kalian berperilaku seperti itu gitu, memalukan, sangat-sangat memalukan. Bukan kaum oposisi, memalukan warga negara Indonesia sejatinya. Kita selevel itu rendahnya kualitas kita dalam mempermasalahkan suatu masalah. Ngalahin emak-emak rempong, bang. Mungkin itu saja. Terima kasih buat semuanya. Salam waras. Hahaha. Ayo Ci, Panci itu ya tantangan netizen. Kok cuma Jokowi aja yang kau persoalkan, Ci, ya kan? Memang Indonesia ini presidennya cuma Jokowi aja kan? Enggak. Ya minimal saat ini masih ada 2 mantan presiden di Indonesia ini yang masih hidup ya. Presiden-presiden lain yang sudah pulang ke rahmatullah oke lah nggak usah dibahas ya. Mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid ya kan. Nah itu nggak usah lah dibahas gitu kan. Sekarang yang dibahas itu yang masih hidup aja. Nah, tapi celakanya kok kalian itu cuma mempersoalkan rumah pemberian negara kepada Jokowi. Kenapa? Kepada 2 presiden sebelumnya nggak kalian persoalkan. Aduh, kelihatan sekali siapa ya sebetulnya yang berada di balik semua ini. Lanjut. Pak Jokowi kabarnya tidak akan menempati rumah pensiunan presiden. Ini kabar baik ya, sekaligus kabar buruk buat orang yang tidak suka Pak Jokowi. Wah itu nanti jadi rumah para termul katanya. Kasihan dia ntar gak punya rumah. Apalagi kalau nyampe di lantai dingin. Aduh kasihan juga ya. Aduh bener-bener lu mau nyari sela. Dari jasa gak bisa, silsilah gak bisa. Nanti bus, abis ini apa? Gua tempelin terus. Bener deh. Gua gak kasih ampun, gua gak kasih sela. Gua gak demen orang yang kagak mau sabaran ikut proses demokrasi dengan teratur, kagak demen gua. Enak banget lu, cuma teriak-teriak doang mau melengsarkan Mas Gibran. Alah. Ya, kalau mau majukan Gibran monggo ya kalau bisa, ya kan? Iya, kalau nggak bisa jangan maksakan diri lah. Ya, ini informasi menarik sekali teman-teman ya yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa katanya Pak Jokowi tidak akan menggunakan rumah pemberian negara kepada dirinya itu. Kalau begitu bisa jadi rumah tersebut akan dihibahkan kepada para pendukung Jokowi, para ternak Mulyono, ya kan? Aduh, saya sudah bisa membayangkan betapa kejang-kejangnya nanti para golongan pembenci setelah tahu rumah yang diberikan oleh negara kepada Jokowi itu justru menjadi base campnya para ternak Mulyono. Ada dijamin ya pada setruk massal nanti. Lanjut. Ijazah kan sudah, ke pemakaman sudah, menghujat dan merendahkan juga sudah. Ijazah anaknya juga sudah. Sekarang masuk ke ruang yang baru, mulai mengulik-ulik, mulai menggaungkan ke permukaan tentang rumah pemberian daripada negara kepada mantan Presiden Joko Widodo. Katanya sih 200 miliar, walaupun pada kenyataannya kalkulasi itu adalah kalkulasi pribadi. Mulai muncul informasi-informasi keserakahan, padahal itu adalah pemberian dari negara.
bukan permintaan Bapak Jokowi. Harusnya Anda mengkomplain itu kepada negara, bukan kepada penerima. Sekali-kali coba cari tahu, apa iya cuma Bapak Jokowi yang mendapatkan harga 200 miliar itu sudah berlebihan? Atau memang ada yang lebih tinggi lainnya? Ya contohnya seperti ini. Saya melihat sebuah berita, informasinya rumah mantan Presiden SBY itu mencapai 300 miliar. Kenapa? Nggak berani. Inilah yang disebut ketika kebencian itu telah melanda, kewarasan, kerusakan pola pikir, dan sifat-sifat kewajaran manusia mulai menghilang. Salam. Kewarasan berpikir sudah mulai hilang, ya. Di mana ya di sebagian masyarakat Indonesia yang terafiliasi dengan komunitas 16% dan 24% itu adalah fakta, ya kan? Iyalah. Ijazah Jokowi sudah dia apa bang? Sudah difitnah. Udah jelas-jelas Jokowi itu ada ijazahnya dan pernah sekolah. Nggak tanggung-tanggung, SMA-nya dianggap palsu oleh Bambang Tri. S1-nya dianggap palsu juga oleh golongan si krisis moneter dan maling panci dan kawan-kawan. Ini gimana? Dan celakanya ya, saya masih ingat betul pada saat itu ketika Bambang Tri bersama Sugi Nur itu diadili ya. Dia mengatakan, kami tidak pernah mempersoalkan ijazah kuliahnya Jokowi karena kami yakin ijazah kuliahnya Jokowi asli. Yang kami persoalkan adalah ijazah SMA-nya. Nah sekarang setelah bertemu dengan krisis moneter, si maling panci, si dokter mangkrak, lah mereka ikut-ikut menyerang Jokowi terkait ijazah kuliahnya Jokowi. Coba bayangin, ya kan? Dari sini kita sudah bisa menilai seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Udah rusak itu akal pikir mereka. Aduh hebat kali Pak Jokowi ya. Tanpa berbicara sudah menyebabkan banyak orang, ya kan, kehilangan kewarasan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.